Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan menghantar kita menjalani pekerjaan, semua yang boleh kita lakukan pada hari ini. Demikian firman Tuhan yang diambil dari kitab suratnya Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasalnya keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikian bunyinya. Sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kata kunci untuk menggabungkan satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Karena ini sangat penting dalam kesatuan jemaat. Mengapa? Karena semua manusia memiliki latar belakang yang berbeda, pikiran yang berbeda, dan harapan bahkan tujuan yang berbeda. Rasul Paulus mengajak jemaat Efesus untuk bergabung dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di dalam Yesus Kristus. Ketiga dasar itu adalah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Apa yang dimaksud dengan rendah hati? Sikap rendah hati adalah sikap yang membawa kita menerima siapapun, dan bahkan dalam sikap rendah hati kita mau belajar di dalam Tuhan bahwa semua manusia sama-sama dikasihi Tuhan, dan sikap rendah hati ini membuat kita semakin terbuka melihat kelebihan maupun kekurangan orang-orang di sekitar kita. Lalu yang kedua, lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut akan mengajarkan orang semakin memahami bahwa sikap lemah lembut ini bisa mempelajari orang lain dan memberi pelajaran juga bagi kita, supaya apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan dalam kelemah lembutan membuka peluang-peluang untuk menerima satu sama lain. Lalu sikap sabar, ini adalah sikap mengharapkan diri kita supaya belajar untuk menahan diri. Karena dalam kesabaranlah kita boleh menerima bahwa semua yang kita terima itu adalah keputusan Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Contohnya ketika kita berdoa, sering kita mengharapkan bahwa doa kita cepat dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengajari kita untuk sabar, supaya kita lebih berhikmat dan lebih memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan kita mempersiapkan diri untuk menantikan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus mengajarkan hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Inilah kunci untuk saling menerima satu sama lain. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menahan kasih karunia-Nya kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus menyatukan kita semua di dalam diri-Nya, sehingga kita menjadi satu tubuh. Dan oleh karena itu, dari sikap yang 3 tadi, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bantulah orang lain untuk belajar rendah hati. Bantulah orang lain untuk belajar lemah lembut. Bantulah orang lain untuk belajar sabar. Supaya semua kesatuan jemaat yang dipenuhi kasih karunia Tuhan akan membuat berkat di tengah-tengah dunia ini. Lalu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia memperkenankan kita untuk dipakai oleh Dia menjadi berkat di tengah dunia ini. Lalu firman Tuhan ini juga mengajarkan kita supaya kita lebih hati-hati lagi. Karena banyak sikap rendah hati dan lemah lembut bahkan sabar ini menjadi topeng. Sepertinya dia bisa baik di depan orang lain, tapi sejujurnya di hatinya tidak seperti itu. Mari kita belajar rendah hati, lemah lembut, dan sabar seperti Yesus yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Hal inilah yang membuat kita saling mendopang satu sama lain. Jadilah jemaat Tuhan yang dipersatukan oleh kasih Tuhan dan saling membantu dalam segala hal. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Amin.